praktikum biokimia farmasi klinik adalah terkait dengan isolat protein. Protein merupakan zat makanan yang mengandung asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagian tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein adalah molekul rumit yang membantu tubuh dalam menjalankan fungsinya secara optimal. Beberapa makanan yang mengandung protein adalah ditemukan pada beberapa jenis makanan yang seperti daging, daging ayam, daging sapi, kemudian kacang-kacangan, telur, ikan, dan udang. Nah, isolat protein adalah produk turunan yang memiliki kandungan protein sebesar 90% dalam berat kering. Suatu tahapan dalam isolasi protein biasanya dilakukan 2 tahap, yaitu pertama penghancuran sel dan yang kedua adalah pemisahan partikel tertentu dalam suspensi melalui sentrifugasi. Dalam proses isolasi protein, terdapat juga proses yang bernama salting out dan salting in. Salting out adalah terjadinya koagulasi protein yang ditambahkan dengan suatu larutan garam sehingga terjadi peningkatan daya kelarutan atau salting in sampai titik maksimumnya. Kemudian terjadinya penurunan daya larutnya disebut juga dengan salting out. Nah, dari kelarutan protein dapat diartikan proporsi nilai N protein makanan yang larut dalam kondisi tertentu. Kelarutan protein dipengaruhi oleh komposisi dari asam amino, berat molekul, dan kepolaran dari asam aminonya. Sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungannya yang dapat mempengaruhi kelarutan dari protein adalah pH, temperatur, dan kondisi pemrosesan. Protein ini merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Fungsi protein antara lain menghasilkan enzim amino dan hormon, memperbaiki sel, dan sebagai peningkat kekebalan tubuh atau imunitas bagi tubuh, dan lain sebagainya. Namun, protein sangat ikut andil dalam menghasilkan enzim dan hormon yang dapat menjaga fungsi sel dan organ tubuh. Siapkan alat dan bahan berupa susu kental manis sebagai sampel pewarna, cuka, garam, dan sabun sebagai zat penguji. Sampel susu kental manis dibagi menjadi 3 bagian. Ketiga sampel masing-masing ditambahkan pewarna terlebih dahulu, kemudian diaduk sampai warna terlihat jelas. Untuk sampel yang pertama, ditambahkan cuka, kemudian diaduk. Selanjutnya, untuk sampel kedua, ditambahkan sabun, kemudian diaduk. Terakhir, untuk sampel yang ketiga, ditambahkan garam, kemudian diaduk. Kemudian diamati perbedaan hasil dari ketiga sampel dengan zat uji yang berbeda. Bahan yang diperlukan pertama adalah susu kedelai, cuka, pewarna makanan, sabun, dan garam. Sampel susu kedelai dibagi menjadi 3 bagian dalam wadah yang terpisah. Kemudian, masing-masing sampel susu kedelai ditambahkan pewarna makanan terlebih dahulu. Kemudian aduk sampai susu kedelai dan pewarna tercampur merata. Untuk sampel yang pertama ditambahkan cuka. Selanjutnya sampel yang kedua ditambahkan garam. Dan untuk sampel yang terakhir, ditambahkan sabun. Kemudian aduk masing-masing sampel hingga tercampur merata.
Berikut ini adalah hasil uji dari sampel susu kedelai dengan cuka. Berikut hasil uji sampel susu kedelai ditambahkan dengan garam. Dan berikut ini adalah hasil dari sampel susu kedelai ditambahkan dengan sabun. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari percobaan kali ini. Praktikum isolasi kasein ini bertujuan untuk mengisolasi kasein dari susu kental manis dan susu kedelai. Kasein dapat diendapkan oleh asam, enzim rennet, dan alkohol. Dalam percobaan ini, isolasi kasein menggunakan bahan asam asetat atau asam cuka, larutan garam, dan sabun untuk mengendapkan kasein pada susu. Pada uji yang menggunakan asam cuka dan garam mengalami pengendapan. Hal ini dikarenakan penambahan asam mengakibatkan penambahan ion H+, sehingga akan menetralkan protein dan menuju tercapainya pH isoelektrik. Penambahan larutan asam berarti menambahkan konsentrasi dari ion H+, yang kemudian akan mengadakan reaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Semakin banyak konsentrasi H+, yang ditambahkan, maka semakin banyak pula penurunan pH dari susu tersebut, sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. Apabila pH isoelektrik sudah tercapai, maka muatan yang saling berlawanan akan saling menetralkan, sehingga akan terbentuknya endapan. Pada uji yang menggunakan sabun, apabila mengandung protein, bahan yang diuji atau yang direaksikan akan menjauhi reaksi. Adapun faktor yang mempengaruhi isolasi protein yaitu suhu, pelarut organik, pH, enzim, dan penambahan garamnya. Setelah dari praktikum uji isolasi protein yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil pada sampel susu yang dilakukan dengan asam asetat terjadi pengendapan atau pemisahan fase dari sampel tersebut. Dan pada pelakuan susu yang dilakukan dengan garam juga terlihat proses perpindahan fase protein susu tersebut. Terlihat bahwa protein yang ada di susu tersebut berpindah. Protein jika direaksikan dengan garam akan terjadi pengendapan. Semakin tinggi konsentrasi garam, semakin efektif pengendapan protein. Pengujian protein dengan cuka akan terjadi pengendapan dan penggumpalan pada bahan yang mengandung protein. Pada sampel susu kental manis terjadi pengendapan. Protein dalam susu mengandung 11 asam amino esensial yang jarang ditemukan dalam makanan asal padi-padian.